Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya di channel Elang Media Kreasi, Yamin Indra Yasin. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang tips mengatur ekonomi keuangan keluarga. Sebelum saya lanjut, dukung terus channel saya Elang Media Kreasi, Yamin Indra Yasin dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa aktifkan selalu tombol loncengnya agar selalu aktif update video-video dari saya. Baik, saya akan lanjutkan tips mengatur ekonomi keuangan di dalam keluarga. Yang pertama adalah punya income dan penghasilan yang stabil. Di sini saya jelaskan income atau penghasilan yang stabil itu biasanya pada karyawan kelas manajer ke bawah, dan biasanya kebutuhan itu disesuaikan dengan penghasilan dan income-nya itu dari gaji yang diterima setiap bulan. Kemudian gaji bulanan itu harus stabil. Artinya stabil di sini tidak fluktuatif, artinya bisa turun dan bisa naik. Stabil itu flat atau datar. Ya, terlebih lagi jika kita punya income dan penghasilan di luar dari pekerjaan kita, misalnya ada side job atau ada usaha sampingannya seperti warung dan sebagainya. Yang terpenting adalah kestabilan penghasilan atau income. Jika stabil, mengelola dan mengaturnya antara keluar dan yang masuk itu juga lebih mudah biasanya. Kemudian yang kedua adalah tidak menunggak tagihan atau angsuran. Terkait dengan tagihan dan angsuran sudah menjadi bukan rahasia umum lagi, baik itu karyawan menengah ke bawah, kelas manajer itu biasanya punya tagihan mulai dari kartu kredit, mulai dari kredit mobil, motor, barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Yang saya bahas di sini untuk karyawan yang taraf level manajer ke bawah. Jika kita punya tagihan atau kredit seperti barang elektronik, motor, jangan kita coba berani untuk menunggak tagihan tersebut, sebab kalau sudah satu menunggak, untuk yang bulan berikutnya kita harus bayar 2 bulan, dan itu menjadi beban dari pengeluaran di dalam penghasilan kita bisa tidak stabil, bisa goyang, bisa minus. Nah, disitulah akhirnya terjadi kekacauan dalam pengaturan keuangan atau income kita yang kita terima setiap bulan. Biasanya itu kalau karyawan-karyawan yang di bawah kelas manajer itu ya ada kreditan HP, barang-barang elektronik, televisi, kemudian juga motor misalnya. Nah, dari situ jangan pernah dari barang-barang tersebut yang kita kredit jangan sampai menunggak, jangan sampai kita telat bayar, karena awalnya sudah berjalan baik, tapi ketika di tengah perjalanan ada tunggakan,
maka di bulan berikutnya akan menjadi beban yang sangat berat bagi kita, karena kita harus bayar 2 bulan dalam satu waktu, dalam 1 bulan itu. Misalnya kreditan kita 1 bulannya 1 juta, ketika kita menunggak di bulan ini, bulan berikutnya kita harus bayar 2, dan itu sudah menjadi konsekuensi kita yang menjadi konsumen di bidang benda atau barang apapun yang kita cicil, sistem pembayarannya setiap bulan. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas dan berinovasi di dalam mengelola keuangan, ekonomi keluarga. Dibutuhkan kreativitas yang tinggi serta punya inovasi. Jadi misalnya kita menginginkan suatu, ada keinginan untuk membeli ini, ada keinginan untuk mencicil barang ini, misalnya seperti HP. Nah, kita harus kreatif. Ketika kita ada income yang memang cukup untuk mengcover itu, misalnya ketika kita ada rezeki lebih, kita seharusnya kita bayar 1 bulan, kita lebihkan untuk bayar 2 bulan. Jadi beban berikutnya untuk mengantisipasi ketika kita sedang ada keperluan yang di luar budget kita atau pengeluaran yang tak terduga. Di situ kita harus kreatif dan punya inovasi. Dan ketika kita ada minus pada saat ini, kita bisa tutup dengan uang cadangan yang tadi sudah kita persiapkan dari uang lebih di luar dari income dan penghasilan kita setiap bulan. Ada lagi inovasi, misalnya kita membuat tabungan tersendiri berupa misalnya ada suatu kotak, dan kita bisa sisihkan dari hasil uang ongkos kita untuk bekerja, misalnya uang bensin lebih. Nah, di situ juga bisa menjadi suatu inovasi, meringankan, memperkecil resiko pada saat kita minus di dalam keuangan keluarga. Kemudian yang keempat, ini bukan hal umum, yaitu adalah menabung. Setiap orang sangat disarankan untuk menyisihkan, untuk ditabung uangnya. Yang seperti tadi saya sampaikan, kita harus punya inovasi, ya salah satunya itu menabung di poin keempat ini. Karena menabung adalah investasi kita di masa yang mendatang. Banyak sekali kemanfaatan dari menabung. Satu, uang kita juga aman. Kedua, investasi untuk anak sekolah. Ketiga, sebagai investasi kita berencana pendidikan anak atau hal-hal lainnya sangat bermanfaat ketika kita sedang dalam keadaan darurat, misalnya anak atau istri yang sakit yang harus kita keluarkan budget. Nah, dari situ ada uang tabungan, kita buat manfaatkan buat menjaga. Ada peribahasa istilahnya sedia payung sebelum hujan. Itu manfaatnya secara umum sudah sangat kita ketahui bersama. Kemudian yang keenam adalah investasi. Berbeda dengan menabung. Menabung adalah mengumpulkan atau menyisihkan uang yang kita kumpulkan setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau 2 minggu sekali. Itu adalah menabung. Kalau yang namanya investasi, kita ada uang tabungan, kemudian lalu kita investasikan kepada bidang usaha apa, misalnya pembelian properti, misalnya seperti tanah atau perumahan, atau usaha restoran yang bisa join dengan teman kita atau saudara kita. Di situ kita investasikan. Tapi juga investasi pada saat dan zaman sekarang kita harus lebih ekstra hati-hati sehingga kita tidak
terjebak dalam suatu persoalan yang lebih rumit lagi di dalam suatu investasi. Pelajari betul itu investasinya, sistemnya bagaimana, bagi hasilnya seperti apa, prospeknya bagaimana. Kita harus teliti sekali dan hati-hati dalam menginvestasikan uang atau tabungan kita yang sudah ada. Kemudian yang kelima adalah tanda kita pandai mengatur keuangan dan ekonomi keluarga adalah punya dana darurat. Yang dimaksud dengan dana darurat ini beda dengan menabung, beda dengan investasi. Dana darurat ini jika memang betul-betul dalam keadaan posisi terjepit, dalam posisi terdesak, dalam posisi yang keadaan darurat, ada sekian persennya kita sisihkan untuk dana darurat. Misalnya jika yaitu tadi seperti saya sampaikan, ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, yang harus dibawa ke rumah sakit dan butuh biaya yang secara spontan, secara sekaligus, itu bisa kita gunakan dana darurat itu. Dan jangan coba kita berani menggunakan uang itu untuk keperluan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, mengatur pengeluaran secara bijak. Jadi ketika kita punya uang untuk kita belanjakan sesuatu yang artinya bijak, ini yang betul-betul kebutuhan itu memang bermanfaat, memang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, bukan hawa nafsu, bukan suatu gaya hidup atau gengsi. Memang betul-betul dipergunakan untuk kebutuhan, seperti misalnya kebutuhan 9 bahan pokok, sembako, minyak goreng, beras dan sebagainya. Itu memang betul-betul kebutuhan primer. Jadi memang digunakan secara bijak. Jika dibelikan hal-hal yang itu pun juga tidak boleh kita stok terlalu banyak, atau cukup dengan begitu kita gajian kita belanja sekaligus untuk 1 bulan kita kembali gajian. Nah, stok 1 bulan itu cukup bijak kita memanfaatkan uang. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ke-8, tidak gengsi dan minder. Yang dimaksud dengan tidak gengsi, ketika ada saudara kita, ada teman kita beli motor baru misalnya, atau handphone yang bagus, yang mahal, kita punya keinginan, punya niat, contohnya saya pengen seperti teman saya pengen seperti saudara saya, atau saya pengen seperti tetangga saya yang punya motor bagus, yang punya motor yang lumayan mahal, handphone yang bagus dan harganya juga tinggi. Ketika kita punya handphone yang biasa-biasa saja, atau punya kendaraan motor yang biasa-biasa saja, dan orang lain atau tetangga atau teman kita punya yang lebih bagus, kita jangan minder, jangan berkecil hati. Yang memang kita income dan penghasilannya seperti ini, rezeki kita seperti ini yang diberikan Allah kepada kita Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah syukuri itu, nikmati itu. Prosesnya bagaimana nanti, jangan sekali kita menuruti hawa nafsu atau gengsi dan punya keinginan yang di luar daripada kemampuan pengelolaan kita. Bisa berakibat fatal kalau kita mengikuti gengsi, kemauan, keinginan, dan hawa nafsu. Demikianlah 8 tips cara mengatur keuangan atau perekonomian keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian, bagi teman-teman saya, bagi saudara-saudara saya. Dukung terus channel saya, Elang Media Kreasi Yamin Indra Yasin, dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa aktifkan selalu tombol loncengnya agar bisa update terus video-video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya.